Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yang lamal insan allamul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabbul anam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul ali wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nabil hikam. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang sama kita memuliakan para jamaah Masjid Jami Al-Barakah, jamaah pengajian malam Ahad, jamaah sholat maghrib dan insyaallah isya rahmatullah wa husnul zikri yang kita muliakan Bapak Ketua DKM Al-Ustaz Haji Nasruddin Eskom dan para guru sekalian rahmatullah. Tibalah kita setelah kemarin sempat libur ya selama hampir 2 bulan Pak ya, 2 bulan ya. Kita lanjutkan kajian kita kembali ke nomor hadis yang ke-46, masih di bab sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana fid din wad dunya wal akhirah. Wa an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabmani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu fantafhat awdajuhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha la zabahanhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim jahaba anhu ma yajidu faqalu lahu innan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Muttafaqun alaih. Dan dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala berkata ia kuntu jalisan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani ila akhir. Dari Sulaiman bin Surat. Siapa ini Sulaiman bin Surat? Dijelaskan Pak dalam kitab Dalil Fahilihin. Sulaiman bin Surat itu adalah dia adalah orang Khuzai. Nama aslinya sebelumnya waktu jahiliyah namanya Yasar. Jadi nama Sulaiman bin Surat, nama aslinya dia waktu belum masuk Islam namanya siapa? Yasar. Apa tuh Yasar artinya? Ustaz? Kiri. Jadi namanya Kiri. Sama orang dulu gitu Pak ya. Ada namanya tinggal, ada nggak salah tinggal ini ada? Ada yang tinggal orang tua. Di situ ada di Atakwa namanya tinggal. Diganti pakai bahasa Arab. Matlukul abi. Ditinggal bapak, ini juga Pak. Ada namanya pengki, ada nggak Pak? Pengki. Ada tinggal, ada pengki, ada apa lagi ya? Pungut, ada pungut ya. Ada gayung. Nah ini Sulaiman bin Surat nama aslinya adalah Yasar. Kiri. Nah ini Pak, ini makanya pas masuk Islam diganti menjadi Sulaiman. Saya pernah Pak punya guru ekskul di SMP. Siapa namanya? Namanya Maisir. Maisir. Kok Maisir? Tahu nggak Pak artinya Maisir apa Pak? Judi. Kok namanya Maisir? Ini Ustadz namanya dia ada di Al-Quran. Ya di Al-Quran juga ada juga benar. Rojim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terkutuk itu rojim. Quran ada. Sama namanya Tony Rojim. Wah, namanya jangan asal-asal di Quran Pak. Makanya nama itu tanya sama guru yang ngerti Pak. Namanya apa namanya? Ya apa namanya? Abdul Maisir, hamba judi. Ya, saya bilang bukan itu. Namanya ganti nanti Yasir. Ya saya nggak tahu guru, orang bapak saya namain begitu, gitu Pak. Belum lama Pak ada. Jadi orang nama itu ya jangan sembarangan Pak nama Pak ya. Kesian bocahnya Pak nama.
Kalau zaman-zaman kita masih ada namanya Nahrawi, apa ya? Nggak tahu ini. Nahrawi ada waktu ya. Nahrawi, Sarbini ya. Coba anak-anak sekarang namanya siapa? Farel. Itu enggak? David. Yang makannya makan genjer, nggak mau namanya David itu kan. Ya, jadi nama-nama Nahrawi, Sarbini, Nawawi, Syafi'i itu nama-nama orang dulu. Kalau di pesantren ada namanya Imam Ghazali, tabarukan. Contoh tabarukan itu guru kita, Guru Haji Nur Anwar Amin. Itu beliau namanya. Jadi abangnya beliau namanya Ustadz abangnya. Beliau punya abang. Abang itu teman dekatnya Kiai Haji Nurul Anwar, ayahnya Kiai Iman, putranya Kiai Ali. Nah, ibunya Guru Nung, namain Guru Nung itu Nur Anwar, tabarukan ke Kiai Haji Nurul Anwar. Nah, kalau beliau itu Kiai sama-sama Kiai karena emang tabarukan namanya Nur. Tapi bedanya kalau Kiai Nurul Anwar almarhumah Nurul Anwar, kalau dulu namanya Nur Anwar. Nah, tafaulan nama Kiai Haji Nurul Anwar. Begitu Pak. Kalau ada orang soleh, tafaulan nih, samain dah namanya. Siapa namanya? Imam Syafi'i. Pala batu. Makanannya, didikannya, lingkungannya. Jadi kalau namanya udah cakep, dididik, lingkungannya, kasih makan yang bagus Pak, biar nanti tabarukan ya, namanya sesuai dengan nama yang kita doakan. Jadi Sulaiman bin Surad ini namanya Yasar asalnya. Diganti pasamahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad mengganti namanya menjadi Sulaiman. Wa kana khairan dinan fadilan zadinin wa ibadatin wa syarafin fi qaumihi. Adalah si Sulaiman bin Surad ini adalah orang baik, dinan, agama yang mantap, fadilan, utama, zadainin, beragama, wa ibadatin, ahli ibadah, wa syarafin, dan orang yang mulia, fi qaumihi, di tengah kaumnya. Jadi pas namanya diganti jadi orang baik, agamanya utama, jadi tokoh, bagus ibadahnya. Nazal al-Kufah awwalu ma qawafa Sa'ad. Dan ini Sulaiman bin Surad ini Pak tinggalnya di Kufah. Di Kufah di mana Pak? Kufah itu di Irak sekarang Pak, dekat Iran Pak. Kalau Iran ada Irak, nah Irak namanya itu Kufah. Wa qutila fi harbin bayantu sababahu fi syarri al-azkar. Dan ini Pak Sulaiman bin Surad ini terbunuh dalam sebuah peperangan, dan aku jelaskan kata si pengarang kitab ini dalam kitab Syarah Al-Azkar. Wa hamila rasahu ila Marwan bin Al-Hakam di Syam, dan lehernya dipenggal dikirim ke Marwan bin Hakam di negeri Syam, Syria, Damaskus. Nah ini Pak. Wa kana umruhu hina qatlin salasata wa tis'ina sana, dan umurnya ketika terbunuh, ketika meninggal adalah 93 tahun. Ini Pak, saya Pak. Jadi Sulaiman bin Surad ini Pak ahli ibadah. Kok Ustaz matinya kok dipenggal? Gimana ceritanya Ustaz? Nah ini Pak, di sini dijelaskan di kitab Al-Azkar. Jadi kita baca kitab lagi Pak, Al-Azkar. Jadi Sulaiman bin Surad ini Pak, dia adalah Syiah, pendukung Sayyidina Ali Pak. Jadi gini Pak, waktu Utsman bin Affan, khalifah ketiga itu Pak, dibunuh sama pemberontak. Utsman meninggal, naik ke Sayyidina Ali naik Pak. Sayyidina Ali naik Pak, ini Sayyidina Ali Pak, langsung seluruh gubernur-gubernur yang diangkat oleh Khalifah
sebelumnya Pak, yang dicurigai adalah pengaruh nepotisme diganti semua Pak sama Sayyidina Ali. Jadi Ali baru naik, ganti. Nah, pendukungnya Utsman itu minta Sayyidina Ali suruh hukum mati orang yang bunuh Sayyidina Utsman. Namun Sayyidina Ali itu menata pemerintahan dulu. Akhirnya pendukungnya Utsman nuntut bela Pak, alias tolong demo lah. Dipimpin oleh mantan gubernur Syam namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini gubernur Syam dicopot Pak, nggak puas, langsung Pak dia demo, dia bikin tentara melawan Sayyidina Ali. Jadi Pak, perang saudara Pak antara Sayyidina Ali dengan sahabat Muawiyah. Sama-sama nih Pak. Perang, ceritanya Pak ini Muawiyah mau kalah Pak. Mau kalah. Namun di grupnya Muawiyah ada ahli politik, ahli strategi perang, namanya Amr bin As. Jadi perang mau kalah, langsung Muawiyah itu grupnya ngangkat Musab Pak. Musab gini Pak, ditombak Pak, maaf Pak, diangkat. Ini tombak gitu. Apa artinya? Kita berhukum kepada Al-Quran, perang berhenti. Di grup Sayyidina Ali, wah ini curang ini dia, mau kalah ngangkat Musab. Kita perangin terus ini di budaya ini. Namun demikian Sayyidina Ali nanya Pak di voting tuh sama pendukungnya, ini kira-kira gimana, kita lanjut apa berhenti? Ternyata pas di voting Pak, itu yang banyakan dukungnya suruh berhenti perang. Nah ini Pak, berhenti perang tuh. Ini Pak ada politik Pak. Berhenti perang, walaupun Sayyidina Ali inginnya sih terus perang Pak, tapi pas dicek-cek ternyata banyakan sahabat Nabi ngedukung berhenti perang. Nah, di perang Siffin itu lahirlah Pak dari Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, ahli politik. Dari Sayyidina Ali diwakili oleh Abu Musa al-Ash'ari, kiai Pak. Jadi kiai lawan politisi. Rapat kedua ada tuh. Katanya, ini gimana nih biar perang kita berhenti? Wah, ini caranya adalah Muawiyah dicopot, Ali dicopot. Kita sama-sama copot, nanti cari pemimpin baru. Abu Musa al-Ash'ari karena kiai Pak, ulama Pak, setuju, oke. Kata Amr bin As, silakan duluin umuman, dirilah Muawiyah Abu Musa al-Ash'ari. Saudara-saudara sekalian, mulai sekarang Sayyidina Ali sudah berhenti jadi khalifah. Kita berhenti. Silakan grup Muawiyah maju depan. Majulah itu Amr bin As. Karena Ali udah berhenti, maka Muawiyah jadi khalifah. Nah, tuh Pak. Tapi kan awalnya Pak sepakat dulu dicopot. Ternyata Abu Musa nyopot, Amr bin As mencopot. Perang lagi Pak. Perang lagi, sampai akhirnya Sayyidina Ali meninggal Pak, dibunuh oleh kaum Khawarij. Nah, singkat cerita Pak, Sayyidina Ali punya anak namanya Hasan. Namanya siapa Pak? Hasan ini Pak, hati lembut Pak. Dia nggak tega melihat umat Islam ini berantem terus Pak. Ketemu dia Muawiyah. Ini saya singkatkan ke Pak, kalau diceritain Pak bisa jam 8, jam 9 Pak. Kata Hasan gini dah, udah, saya pengen bersatu, jangan perang lagi. Umat Islam pada tumpah darah, saya mundur jadi khalifah. Silakan Muawiyah naik jadi khalifah. Tapi satu syarat, nanti Muawiyah berpulang, tanya lagi umat Islam. Jadi jangan dicari anaknya, gitu Pak. Jadi Hasan nih Pak, anak Ali, Sayyidina Ali,
mundur demi persatuan. Akhirnya Pak, Muawiyah menjadi khalifah. Muawiyah khalifah Pak, ternyata pas sudah tua Muawiyahnya cedera janji. Kan janjinya nanti dikasih uang Islam lagi, pangkat anaknya. Ini dah anak saya dah jadi khalifah, namanya Yazid bin Muawiyah. Nah, ini kan cedera Pak, ya kan? Yazid bin Muawiyah berpulang, digantiin lagi sama anaknya namanya Muawiyah bin Yazid. Muawiyah berpulang, diganti lagi namanya sama saudaranya Marwan bin Hakam. Ini Pak yang di sini. Nah, ini Pak waktu zamannya Yazid bin Muawiyah Pak, kan tadi Hasan itu Pak anak Ali nyerahin khalifah. Akhirnya meninggal Hasan Pak akhirnya Pak. Setelah itu diracun Pak meninggal. Adiknya namanya Husain. Husain itu Pak, Sayyidina Husain itu Pak ditulisin surat Pak sama ini Pak Sulaiman bin Surat. Sayyidina Husain ke Kufah aja sini, jangan di Madinah, ke Kufah. Kami rakyat Kufah dukung Anda sebagai presiden kemari. Nah, Sayyidina Husain Pak mau berangkat Pak, dicegah sama teman-temannya, jangan berangkat, bahaya. Kata Sayyidina Husain, ya udahlah kita berangkat di Kufah, di Irak ono banyak teman kita. Nyampe di jalan Pak, dicegat Pak sama namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Dibunuh Pak, dibantai Pak, dipenggal cucu Nabi yang namanya Husain. Si sahabat Nabi Sulaiman bin Surat ini Pak di Kufah Pak. Jadi dia nyesel Pak. Ya Allah, Sayyidina Husain dibantai di Karbala. Di Karbala itu Pak, sekarang di Iran Pak. Dibantai, dia nggak datang, nyesel Pak. Akhirnya Pak, Sulaiman bin Surat ini ngumpulin orang Pak sebanyak 4.000 tentara Pak, buat melawan pemerintah. Peranglah di zaman Marwan bin Hakam. Di zaman Marwan, Sulaiman bin Surad ini Pak kalah Pak, dipenggal, palanya dibawa ke Khalifah Marwan bin Hakam. Gitu Pak ya Pak. Ustaz, kok pada galak-galak ya Ustaz ya? Itu Pak. Terus siapa yang bersalah Pak? Kita nggak bicara bersalah Pak, ini sejarah. Itulah Pak, kekuasaan. Ya, kekuasaan itu Pak ya. Ada yang orang putih jadi hitam, hitam jadi putih. Ya, kekuasaan Pak. Ini gara kekuasaan Pak. Ya, makanya Pak orang banyak yang mabok kekuasaan. Ya, kalau saya jadi presiden, begini, pasti presiden kagak makanya. Dan bodohnya kita seneng Pak ditipu janji-janji, betul nggak? Coba di sini kalau kemarin waktu pemilihan caleg ya, datang kemarin banyak ya, saya ada caleg kemarin. Kalau ada kepilih nggak? Kalau janji rela jungkir balik, rela begini. Coba Pak, sekarang saya tanya Pak, ini udah mau 2 tahun nih, ada yang caleg yang kepilih kemarin lagi nih? Belum? Udah ada belum? Kalau udah, alhamdulillah. Belum Pak, lagi Pak, katanya mau jungkir balik. Saya jungkir balik kemarin nih. Ya, Pak, kekuasaan Pak. Makanya Pak, Ustaz, emang kita nggak boleh Ustaz berkuasa? Boleh Pak, boleh. Bahkan saya Pak menyarankan jamaah malam Senin kalau bisa ada yang jadi penguasa. Ya bupati ke, lurah ke, camat ke, RW ke, RT ke. Kenapa? Nih Pak, contoh Pak, saya ngisi pengajian di Pemda. Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya wajib kalau pengen berkah hidupnya sholat duha.
Saya mau tanya, didengerin nggak saya Pak? ASN itu ada Pak yang dengerin Pak? Ya Ustaz, ya Ustaz. Coba yang nyuruhnya bupati, seluruh ASN jam 8 pagi ke masjid semuanya. Insya Allah semuanya ke masjid, betul nggak Pak? Kalau Pak Ketua ada suling-suling, subuh keliling, kalau ada wali kota kemari, bupati, penuh ini Pak. Mobil jejer, kenapa Pak? Kekuasaan. Jadi bukannya nggak boleh Pak, saya nyarakan silakan Pak, kalian punya bakat jadi penguasa silakan Pak, supaya kita dipimpin oleh orang soleh, jangan orang yang nggak bisa ngaji Pak. Kalau ada anggota dewan malam Senin Pak, kan mantep Pak di sini. Kurang apa ini? Kurang layar, beli layar. Kurang apa nih? Karena ada penguasanya, betul Pak. Nah, ini Pak. Jadi Yahya bin Sulaiman ini matinya Pak dipenggal, usianya 93 tahun. Nah ini Pak, Allah berkata iya, baru Pak hadisnya ini Pak. Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah aku sedang duduk bersama Nabi Pak. Dia duduk Pak. Wa rajulani yastabbani, dan ada dua orang laki-laki. Sini Pak dibacanya Pak. Yastabbani maksudnya sini adalah yasubbu kullu minhuma sahibahu. Artinya yastabbani, saling celak Pak. Ada dua orang lagi berantem, apa lagi? Berantem, saling main kata-kataan Pak. Brengsek lu yang brengsek. Begitu Pak, main kata-kataan, main hinaan, dasar anak singkong, lu anak ubi, terus Pak. Saling caci maki Pak. Dasar main suku Pak. Dasar orang kampung, mending gua kampungan, lu orang kota, pedesaan gitu Pak, main kata-kata lainnya. Ya stabani, saling caci maki. Kalau dalam nahu Pak ini namanya musyarakah, ada interaksi. Wa ahaduhuma qadih marra wajhuhu, dan salah satu keduanya qadih marra, apa? Sungguh ihmarra, apa Pak? Mukanya merah. Wantabhat audaju, dan uratnya pada keluar. Ini berantem Pak. Saya mau tanya Pak, kalau orang berantem Pak, uratnya apa ini Pak? Wah ya, pada motor Pak, motor diasar itulah. Sekarang aja Pak di TV itu Pak. Sekarang kalau di TV Pak, ada orang yang berantem Pak di TV Pak. Ya Allah, TV berantem orang. Anak kita Pak kesian nih Pak, apa nih namanya nih? Ingat orang berantem di TV Pak, ada ukuran. Ya. Karena Pak kalau yang satu panas, yang satu adem Pak, nggak jadi berantem Pak. Satu panas, satu adem. Biasa. Monyet lu misalkan Pak, misal Pak, kata yang ini bukan monyet, kan nggak berantem Pak. Kan biasa monyet lu dibalas lagi Pak. Lu apa gitu? Berantem Pak. Wastoban. Jadi ini Pak, audaj ini Pak, di sini Pak, sini jelasin Pak, apa itu audaj? Dalam kitab An-Nihayah, al-audaj ma'ahaqa bil unuki minal uruq allati yaqtuha zahim wa aqidaha wadaj. Ini Pak, ini Pak. Jadi kalau yang suka motong kambing sama sapi ya, kalau tua di sini ya. Ya, yang ini yang di sini, yang jalur ini ya. Iya, di sini. Yang kalau kita motong itu putus itu ya, nah gitu kan, nah potong keluar ada keluar. Maka Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW bersabda, inni la'alamu kalimatan, sesungguhnya aku mengetahui kalimatan, satu kalimat, lau qalaha ladzaba anhu ma yajid, kalau ente sebut niscaya zahab an umajid, niscaya marahnya hilang. Jadi Pak, kalau ada orang marah Pak, ini obatnya Pak. Karena Nabi lau a'lamu kalimatan lau qalaha la zahaba anhu ma yajid. Kalau aku sebut
niscaya hilang itu marahnya. Kira-kira apa Pak? Kalau orang marah dibaca nih Pak, hilang marahnya Pak. Lau qala, berkata ia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zahaba anhu ma yajid. Aku a'udzubillahi minasyaitonir rajim, niscaya pergi darinya akan apa? Pergi darinya oleh apa-apa yang menjadi ia. Jadi Pak, kalau lagi marah Pak, karena Pak ucapin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi Pak lagi marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ustaz, kok masih marah aja Ustaz? Berarti kurang sapi Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan ar-rajim. Ar-rajim ini Pak artinya fa'il bimakna maf'ul. Ar-rajim artinya bimakna fa'il tapi maknanya maf'ul. Artinya apa? Terkutuk. Jadi Pak, kalau imar Pak, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah, emang apa? Gitu Pak. Hadza minhum riwayatan lil hadis bil makna. Ini riwayat bil makna la bi hususil lafzi wal mabna. Nah, pertanyaannya Pak, emang apa kalau baca itu Pak? Karena gini Pak, marah itu wa fihi annal ghadaba innama yusiru narahu. Marah itu Pak menyulut emosi dan membakar, lahabahu syaitan, dan membara darah syaitan. Ya, dengan isti'adzah aminad dharair biddin wad dunya, yang akan membahayakan urusan agama dan dunia gara-gara marah. Kan sering bilang Pak, kita lagi marah kan Pak, 7 turunan haram gua nyaba sini lagi gitu Pak. Udah kan berantem sama saudara Pak, kalau bawa 7 turunan Pak, banyak Pak, 7 turunan, 1, 2, 3, anaknya kenapa marah Pak? Ya, itu gara-gara Pak ditiup-tiup Pak sama setan. Kalau Bapak lagi marah, jamaah lagi marah, ucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hayati Pak. Ustaz masih marah aja Ustaz. Ingat-ingat Pak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Resapi maknanya. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Itu Pak. Kalau kita resapi maknanya Pak, insya Allah setannya kabur. Emang Ustaz, setan apa sih setan Ustaz? Sini jelasin Pak. Apa itu setan? Nah ini Pak, setan itu adalah wasyaitanu al-atil mutamarradu. Setan itu adalah durhaka, pembangkang. Nah, dari kata syato, terbakar. Jadi Pak, setan sendiri Pak artinya Pak terbakar. Au min satona bauda, atau dari kata syatona artinya jauh. Kalau namanya setan itu Pak adalah menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Jadi kalau kita ngerti mau Pak, insya Allah kagak ada yang mau Pak sama setan. Makanya Pak sering saya bilang, setan itu Pak sama orang yang nggak sholat Pak takut pasti kan Pak setan. Ini guyon Pak ya. Ada setan gini, gua aja gara-gara membantah Allah suruh sujud kepada Adam sekali, gua itu dilempar dari surga. Lalu setiap hari disuruh bersujud, lu membangkang sama Allah, lu itu lebih setan dari setan. Jadi kalau orang yang nggak sholat Pak kagak digodain setan, karena setan juga ya apaan, izin minta maaf ya. Kenapa? Karena orang ini berani membangkang perintah Allah berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali ya, gitu Pak. Dulu Pak, waktu saya punya adik,
Ada orang anak muda Pak mau ngelamar adik saya Pak. Adik kan bapak ibu saya udah nggak ada Pak. Jadi adik saya tanggung jawab saya. Datang ke rumah saya Pak, salim Pak, bawa parcel gede Pak. Guru izin, saya pengen nikah sama adik guru. Oh iya. Apa kegiatannya? Saya guru alhamdulillah sudah punya kegiatan ini itu ini. Sebutin Pak macam-macam Pak. Oh iya. Saya bilang begini, nanti saya tanya sama adik saya ya, mau apa enggak ya? Karena yang nikahan dia bukan saya. Ya, karena adik sudah dewasa Pak. Saya tanya temennya Pak, itu bocah itu gimana? Itu guru, dia kalau lagi main futsal sering tinggal sholat. Langsung Pak, saya coret Pak. Ama Tuhan aja berani, apa gimana saya dia Pak? Kan Allah Rabbul Jalil, Allah yang ngasih rizki, dia beri lawan Pak. Sholat ditinggalin, apalagi saya Pak yang manusia biasa. Akhirnya saya coret Pak, nggak boleh lanjut. Kenapa ini? Sholatnya mesti berantakan. Kalau orang sholatnya berantakan, gimana yang lainnya? Kalau sama Allah itu berani, gimana sama manusia? Itu Allah kan Rabbul Jalil, Tuhan Maha Perkasa, luar biasa, Maha memaksa, dia berani Pak. Karena orang sekarang Pak dibawain emas 50 gram langsung udah nggak apa-apa, sambil belajar ya lah, kamu belajar ya. Itu Pak, ini yang punya anak gadis Pak, ya jangan silau Pak sama orang apa jabatannya, manajer PT Oga Rugi. Soalnya gimana? Sholatnya mah alhamdulillah, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ya kan, ini alhamdulillah nih di masjid kita Al Barokah yang dicintai ya, sudah ada ya luar biasa ajakan untuk subuh berjamaah. Kata Buya Hamka gitu Pak, kalau pengen lihat orang Islam, lihat Idul Fitri, Idul Adha. Saya tambahin, kalau pengen orang Islam, lihat Idul Fitri, Idul Adha sama terawih malam pertama. Itu orang Islam semua itu Pak. Tapi kalau buat orang beriman, lihat sholat subuhnya. Kalau subuh kita masih berantakan, berarti kita baru Islam, belum iman, baru Muslim, belum mukmin. Nah di sini subuh dipromosiin ya, ada sarapan. Masya Allah, surga Pak, pakai sarapan, ayo sarapan diajak. Alhamdulillah ya, enak Pak ya. Mudah-mudahan. Ini kalau disuruh sarapan pakai nggak mau juga Mak, kebangetan. Ya kan, ayo Pak, semangat Pak, ini mudah-mudahan pengurus DKM-nya, donaturnya, ya sehat semua Pak ya. Bisa istiqomah ya, karena ngurus jamaah ada ayat tantangannya. Ngurus jamaah cepet bosennya, ngurus jamaah yang mahal istiqomahnya ya, supaya saling menguatkan ya, kurang lebihnya dilengkapi sehingga kita semua juga tidak mudah emosi Pak, tidak mudah marah. Kalau ada yang kesel Pak dalam pengurusan, ngurus sarapan berjamaah, tahan, ucapin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan dikata aja Pak, apalagi kalau ada orang ngeritik. Ngeritik boleh Pak, memang itu bagus ya. Cuma kalau ngeritik itu Pak, yang paling bagus dua Pak. Yang pertama di tempat yang disediakan. Nah, kalau kata pengurusnya, jangan Pak, kerja saran Pak. Nah, itu kan dibuka Pak. Yang kedua Pak, ngeritik yang paling bagus saat sendirian Pak. Datangin pengurus, Ustaz, saya lagi gini Ustaz. Cakep Pak. Jadi saudaramu adalah orang yang mengkritisimu saat sunyi dan memujimu saat ramai. Kalau yang ramai support Pak. Musuhmu adalah orang yang memujimu saat sunyi dan mencelamu saat ramai. Lagi rame-rame Pak, dihantum sono, hantum sini. Nah, ini pengurus juga emosi. A'udzubillahi minasyaitonir
syaitonir rajim. Jangan marah. Emang udah kamu sholat kamu masih jarang-jarang juga ngeritik mulu. Oh, sama-sama Pak ini ya. Berantem dah. Kan sama-sama belajar gitu Pak. Dasar kalau udah ngomong dasar Pak udah nggak ada ujungnya Pak. Nah ini Pak. Jadi itu Pak. Jadi kalau pengen ngilangin marah Pak, ucapin a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan penuh penghayatan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Faqalu, dan mereka berkata, lahu innan nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia, ta'awad billah minasyaitonir rajim. Berlindunglah oleh kamu semua kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini Pak, hadisnya paling kuat. Jadi Pak, mau Islam manapun, Islam garis keras, garis lucu, garis-garis, nah ini kalau udah muttafaqun alaihi, inilah level riwayat hadis paling tinggi. Nah, siapa dari rawinya? Dari Sulaiman bin Surad yang tadi meninggalnya dipenggal oleh anak buahnya Marwan bin Hakam. Jadi perang sama orang Islam. Pak Ustadz, mana yang benar kita bari aja Pak. Insya Allah nanti yang benar bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Pak, ada yang mau nanya Pak tentang hadis ini Pak? Dan Pak, ada yang mau nanya Pak tentang hadis yang kita hari ini? Kalau mau nanya Pak, saya kasih kesimpulan Pak. Kalau mau nanya Pak, ini kesimpulan Pak. Yang pertama Pak, dari hadis ini pentingnya kita memberikan nama anak dengan nama yang baik Pak. Ya, kalau namanya terlanjur salah Pak, terlanjur ya, nggak apa-apa diganti Pak. Ya, walaupun sekarang ganti nama Pak harus ke pengadilan dan catatan sipil Pak. Kalau enggak minimal nama panggilan Pak diganti Pak. Namanya siapa? Ini namanya Tinggal, diganti ya Pak, jangan Tinggal. Namanya Barokah boleh, Barkah nggak apa ya? Ya, pertama apa? Pungut. Namanya ganti Pak, namanya Pungut apa? Namanya Pungut, namanya Hasan misalkan ya. Jadi nama Pak, kalau namanya Kadung silakan Pak diganti. Nah, kalau yang nggak bagus, kalau ganti nama susah Pak, minimal ganti nama panggilan. Nanti nggak apa-apa, Pak Ketua, ini Ustaz nama ini ganti Ustaz biar enak namanya. Sama namanya Franky, oh Franky, jangan Franky diganti sama namanya jadi Fa'il, orang yang mengerjakan sesuatu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, para hadirin sekalian, yang kedua adalah pentingnya kita bisa menahan emosi ya Pak, menahan emosi ya. Jadi pertengkaran terjadi jika ada yang ngelayanin Pak. Kalau si A dengan si B berantem, berarti si A sama si B saling menyerang. Kalau yang nyerangnya A-nya doang, maka Pak namanya adalah penganiayaan. Jadi kalau yang berantem Pak, silakan Pak hindari Pak sebisa mungkin. Yang ketiga, jika terlanjur berantem Pak, terlanjur bersungut-sungutan, maka segera ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inilah Pak bedanya jamaah pengajian malam Ahad dengan yang ngaji. Apa bedanya? Kami kalau udah marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan penghayatan, insya Allah marahnya akan hilang. Jadi Pak, pertama punya nama adalah doa. Yang kedua adalah kita hindari Pak pertengkaran sesama saudara, sesama muslim. Saya sering ulang-ulang Pak, karena orang marah itu Pak awalnya gila, awaluhu jununun wa akhiruhu nadamun, akhirnya nyesel ya. Yang ketiga, jika terlanjur marah, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan Pak kita semuanya Pak terpelihara
dari sifat tercela. Dan jelas semuanya, mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah iman dan Islam kita, sehingga insya Allah semakin hari semakin baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warham kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'in wa tabi'ina wal mirham rabbik warham wa antal rahimin. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa talamina wa jama'atina wa fikum warzuqna birrahmi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Pak, mohon maaf saya salah. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.